Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulsum, Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian Nabi memanggil dengan panggilan. Dia pilih kata yang mungkin tak terlintas di pikiran kita. Ya Humaira. Ahmar merah. Humaira kemerah-merahan kalau kena cahaya matahari. Kalau orang putih kena cahaya matahari agak merah kulitnya. Itu bahasa Arabnya ya Humaira. Maka Nabi memanggil Aisyah, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kena matahari kemerahan. Senang sekali Aisyah mendengar itu. Ustaz, boleh kalau saya panggil istri saya Humaira? Apa salahnya? Tapi dia tak putih. Apa pula salah menyenangkan hati orang? Yang terlampau jujur balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Ya. Tidak semua kejujuran itu menyenangkan. Banyak kejujuran itu menyakitkan. Dan ketika kita mengatakan ya Umairah, itu bukan berarti kita sedang berdusta, berbohong. Ada 3 hal yang tidak dianggap berdusta. Yang pertama, ketika sedang berperang. Berperanglah kita dengan musuh, lalu saya masuk ke rumah Tuan. Datang orang yang mengejar saya, sampai di pintu dia tanya, mana Abdul Somad? Lalu Tuan menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Lalu orang itu pun pergi. Padahal saya ada di dalam. Waktu itu Tuan sedang mengatakan Abdul Somad tak ada di sini. Maksudnya di sini tak ada, dia di dalam ada. Itu namanya hilah, berhilah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berkelahi. Berkelahi orang, lalu kemudian dia datang ke tempat saya, menceritakan tentang aib si anu itu begini. Lepas itu dia pergi. Datang musuh dia bertanya ke saya, Ustaz Somad, iya, tadi saya tengok dia datang ke rumah Ustaz. Saya tengok bercakap, biasanya kalau makin kecil suara tu makin hebat beritanya. Ada dia menceritakan tentang saya tadi. Satu pun tak ada menceritakan tentang engkau. Maknanya satu tak ada, 100 ada. Itu bukan dusta, itu hilah namanya, mendamaikan orang. Yang ketiga adalah seorang suami kepada istri. Tapi ini jangan dipakai untuk berdusta, bohong. Nah, ini saya sebenarnya takut juga menyampaikan yang ini. Balik dari Indonesia, dari Yogyakarta, membawa kain batik. Lalu kemudian kata istri, inilah aku bawakan engkau kain. Kata suami, Allahu Akbar, belum pernah abang menengok kain macam ini. Kan tak sebut cantiknya, boleh jadi tak pernah tengok macam ini buruknya. Itu tidak sedang berusaha, tidak bohong. Itu namanya hilah. Hilah dalam fikih namanya fikih hilah. Orang kita berubah menjadi berkilah, berhilah. Tapi dia bukan dusta, dia bukan bohong. Maka ketika seorang lelaki dengan seorang perempuan tak sama. Lelaki itu banyak diamnya, dia berfikir. Perempuan itu lebih banyak kepada perasaan. Laki-laki itu lebih banyak kepada pikiran. Itu maka rambut lelaki lebih banyak gugur. Kalau perempuan dia lebih banyak ke perasaan. Maka perempuan tidak boleh jadi hakim dalam sebagian tempat. Kenapa? Karena dia berpikir dengan hati, tidak dengan kepala. Kalau berpikir dengan kepala, ini baik, ini tak baik. Tapi kalau dengan hati, dia tengok, ini baik, tapi rasa perasaan saya lebih kepada perasaan. Itu maka keputusan tolak ada pada lelaki, tidak pada perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan dia sedang marah, satu dunia ini ingin dia bakar. Tapi bila hujan dah datang, semuanya menjadi sejuk. Lelaki kalau dia katakan iya, iya. Kalau dia katakan tidak, tidak. Kalau perempuan mengatakan tidak, maknanya 3. Yang pertama, boleh jadi iya. Yang ketiga, boleh jadi tidak. Yang ketiga, boleh jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Itu maka lelaki mesti faham. Kalau ada seorang lelaki ingin meminang perempuan, aku ingin meminang engkau. Kata perempuan, aku belum mahu menikah.
Lalu lelaki itu tidak paham, dia akan cari perempuan lain. Padahal sebenarnya perempuan itu ingin mengatakan, sekuat apa keinginan engkau? Dia sebenarnya ingin dirayu lagi, didatangi lagi. Nah, maka yang saya sampaikan ini sangat penting bagi lelaki yang belum menikah, yang baru menikah, supaya memahami. Oh, betul kata Rasulullah, saya dah mengalami beberapa kali tidak, rupanya iya, rupanya tidak. Dan kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kalau ada seorang lelaki memberikan semuanya pada perempuan, dia bagi rumah, dia bagi kereta, dia bagi gelang, dia bagi cincin, dia bagi subang, dia bagi anting, dia bagi kaf, semua dia kasih. Ada satu hal kecil yang tidak, maka satu hal kecil yang tidak itu yang akan dia ingat sampai mati. Tapi tidak semua perempuan. Ini pun saya dengar dari orang tua-tua dulu. Mungkin juga tidak lagi berlaku pada yang sekarang. Artinya yang saya sampaikan ini general, sebahagian besar, tapi boleh jadi tidak terjadi pada yang lain. Tentang masalah cakap, tidak semua perempuan, ada juga perempuan yang diam, lakinya pula banyak cakap. Saya kalau jumpa dengan orang datang ke rumah saya, atau saya bertamu ke rumah dia, kata dia, Ustaz Somad ni saya tengok dalam tazkirah lancar bercakap, tapi bila kita dah duduk, Ustaz tak banyak cakap. Kata saya, kalau saya dah tazkirah bercakap, di sini bercakap juga lagi, bila saya diam? Saya kalau bercakap depan orang ramai, okey, tapi kalau bercakap berdua, asal dah habis 3 pertanyaan, apa khabar, bila sampai, macam mana tadi, habis tu saya pun bingung, apa nak ditanya, apa nak ditanya balik, apa nak saya, itu. Maka kalau saya bertamu ke rumah orang, gitu juga, apa khabar, sihat, tanya dia, tanya anak dia, dah, takkan kita tanya bini dia. Nah, jadi saya termasuk yang tak banyak, tapi kalau tazkirah ya, termasuk dengan, kalau kita termasuk lelaki yang susah berkomunikasi. Komunikasi kita ada 3. Pertama, komunikasi cakap langsung. Yang kedua, susah komunikasi melalui tulisan. Kalau tidak, pakai orang lain, orang yang dekat, maka kita sampaikan apa yang nak kita mahu. Saya termasuk orang yang susah nak bercakap langsung, maka saya selalu pakai tulisan. Saya dengan isteri saya kirim WhatsApp. Saya buat poin 1, 2, 3, nanti. Dengan orang lain saya pakai, kalau dengan isteri tulisan. Kalau dengan orang lain tidak saya langsung, tidak saya terus, tapi dengan Ustaz M. Di Brunei Darussalam dengan Puan Khadijah, dengan Ustaz Yusra. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz kami nak jemput Ustaz ke Malaysia, tanya Haji San. Kami nak jemput Ustaz Brunei Darussalam, tanya ini. Sebab apa? Sebab saya susah nak berhubung langsung dengan orang. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tiada tahu siapa dirinya. Saya mengenal diri saya tahu kelemahan saya, maka saya yang kenal diri saya. Nanti kalau langsung begini, begitu juga call, saya tak pernah angkat call orang, sebab bila call nanti saya takut salah cakap. Saya ini, bila 2-3 kali dia call, saya kirim WhatsApp, mohon maaf ya, tolong kirim WhatsApp saja, sebab saya jarang angkat ini. Kenapa tak diangkat Ustaz? Saya nak cakap terus. Saya takut nanti saya cakap salah, ini segala macam. Nah, kita yang mengerti. Cakap ini seperti lembu yang keluar dari lubang tanah. Ada lubang tanah kecil, dia keluar. Selepas dia keluar, dia tak boleh masuk balik. Maka jangan bercakap ketika sedang marah. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana ubat akan dicari. Boleh untuk status esok pagi. Karena kalau sudah luka, tak ada lagi obatnya. Maka sebelum itu, ada pepatah orang Melayu mengatakan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ada juga pepatah yang lain, pikir itu pelita hati, tapi terlampau lama berpikir, orang sakit hati. Nah, kita pikir baik-baik, baru kita keluarkan. Kalau kita marah, kita pergi, atau kita duduk. Kita tegak, kita duduk. Kita duduk, kita berbaring.
Atau kita ambil air sembahyang. Saya dah air sembahyang tak juga padam, Ustaz, mandi air sejuk tak juga padam, apalagi di Brunei, di Bandar Seri Begawan dekat laut, apa pergi ke laut, hilang marah saya kalau masuk. Bukan hilang marahnya, orangnya hilang sekali. Wa amruhum syura bainahum, mereka memutuskan segala perkara dengan bermusyawarah. Segemuk-gemuknya ikan tetap ada tulangnya, sekurus-kurusnya Ustaz Somad tetap ada daging, sejahat-jahatnya orang tetap ada baiknya, sebaik-baiknya orang tetap ada salahnya.